Pertama-tama kita akan tekan tombol start atau mulai. Oke, di sini kita harus aktivasi akun dengan cara menggunakan nama, kemudian masukkan NIK nomor induk karyawan. Biasanya NIK itu kita harus inputkan nanti di sheet master induk, akan ada di bagian admin. Nah, di sini kita tes dengan menggunakan misalkan kalau belum terdaftar di master induk, pesannya akan seperti ini. Nah, kita harus menghubungi admin terlebih dahulu. Nah, setelah dihubungi admin, maka kita masukkan NIK yang benar. Oke, setelah itu masukkan nomor HP, Oke, pendaftaran berhasil. Maka kita klik start sekali lagi. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke main menu. Nah, di main menu ini kita akan diberikan beberapa pilihan seperti lihat data ODC, ubah status port yang ada di ODC, tambah ODP baru, tambah OLT, tambah splitter atau tutup sesi. Nah, kenapa di sini ada tutup sesi? Di mana tutup sesi ini berfungsi untuk menutup sesi dari pelayanannya. Jadi sesi ini difungsikan agar tidak ada duplikat interaksi. Nah, jadi satu sesi hanya bisa untuk satu kali kita gunakan, satu kali penggunaan maksudnya. Nah, misalkan kita lihat data ODC, kita klik lihat data ODC, maka akan muncul beberapa pilihan ODC-nya. Nah, nih. Misalkan kita klik FB, ODC FB. Jangan di spam. Kalau di spam nanti akan menyebabkan error. Ini di bawahnya pesannya sudah ada, yaitu sedang membuat screenshot data terbaru untuk FB. Jadi nanti dari sheet ya, dari sheet admin ini dia akan membuat screenshot atau berbentuk foto. Dia akan mengembalikan dalam bentuk foto, bukan lagi dalam bentuk Google Sheet. Kita tunggu, emang prosesnya agak lama. Jangan di spam, biarkan prosesnya. Nah, ini udah muncul. Kita bisa lihat tuh, dia akan nge-screenshot dengan data yang akurat. Nah, setelah kita screenshot, kita ingin lihat yang lain nih. Misalkan kita ingin lihat ODC FAE, maka tidak bisa karena sesinya belum close atau belum ditutup. Maka untuk ini, untuk bagian ini kita harus tutup dulu sesinya, baru bisa kita lihat lagi data ODC yang ingin kita lihat. Nah, kemudian kita ingin kembali ke main menu atau menu utama. Perhatikan di sini
ya, perhatikan di main mapping yang di screenshot. Kita akan melakukan ubah status port. Nah, kita pilih lagi FB. Nah, di sini kita sebagai user atau teknisi nantinya akan diberikan beberapa pilihan splitter, di mana splitter ini diambil dari bagian splitter yang ada di sini, akan di looping berdasarkan splitter index ini. Nah, nanti kita bisa pilih nih, kita mau ceng yang bermasalah itu yang mana, misalkan splitter 1 ya, splitter 4 strip 1. Nah, di sini di splitter 1 itu terdapat 4 buah port, ada FB /01 sampai 4. Nah, misalkan yang bermasalah itu adalah FB03. Oke, di sini FB03 berada di distribusi 1. Kita lihat lagi di bagian sini. FB03 berarti di sini splitter 1, FB03-nya di sini. Kemudian dia ada di sini, di bagian sini di distribusi 1. Nah, di sini. Oke, di sini kan masih ada sisa port yang ke-24. Ya, di sini di bagian 12 ini ada port kosong 24. Maka di sini dia memberikan pilihan port 24 tersebut. Nah, kita klik port 24. Nah, di sini dia akan bertukar menjadi kategori penyebab kerusakannya. Misalkan loss, connector rusak. Sebenarnya ini berdasarkan apa yang ada di lapangan. Misalkan kita pilih aja lain-lainnya. Nah, di sini deskripsikan kerusakannya. Misalkan loss ya. Walaupun ada kategori loss tadi, kita uji coba aja. Misalkan uji coba. Oke. Nah, di sini alasannya sudah diterima. Sekarang kita harus masukkan pengukuran pertama. Kenapa dia rusak? Maka port tersebut harus diukur. Misalkan minus 26, ya kan? Nah, sekarang dia minta bukti awal pengukuran. Kita coba ya, kita bukti. Misalkan ini aja, kita kirim. Ini bukti awal ya, berarti bukti yang ada di OPM. Nah, sekarang baru kondisi awalnya. Nah, ini baru kondisi awal. Kondisi awal itu berarti tempat portnya, portnya tersebut, atau tempat ODC kondisi awalnya tersebut. Nah, sekarang harus memasukkan hasil pengukuran akhir. Nah, pengukuran akhir kalau kita bikin di atas dari 23, maka dia akan nolak. Pengukuran akhir harus di bawah dari minus 23. Artinya misalkan 18 ya. Nah, ini baru masuk. Nah, baru pengukuran OPM akhir.
Nah, kemudian kondisi akhir atau kondisi setelah diubah Oke. Nah, ini detailnya telah dikirim. Nah, buat teman-teman teknisi itu nanti bagian yang laporan ini dia tidak akan muncul pada bagian akun teknisi itu sendiri. Yang hanya muncul adalah yang di bagian di bawah, laporan lengkap telah dikirim ke admin. Nah, ini nanti yang akan muncul ke adminnya. Ini ada data teman-teman semua, ada teknisinya, waktunya, request ID-nya, itu ada ceng, kemudian ada teknisi dan detail perubahannya. Nah, setelah itu kita ingin ngecek apakah emang sudah berubah atau belum. Nah, kita klik start lagi. Nah, untuk membuat sesi baru, kita coba lihat lagi data ODC-nya. Nah, tadi yang kita rubah adalah FB. Maka kita klik lagi FB-nya. Kita tunggu lagi beberapa detik kemudian. Nah, ini pratinjau buat FB. Nah, teknisi lihat di sini FB 03 itu udah berubah jadi 99, di mana 99 ini merupakan kategori yang teman-teman teknisi pilih. Nah, FB 03 udah berubah menjadi port yang ke-24 sesuai pilihan dari teman-teman teknisi tadi. Nah, teman-teman juga bisa nantinya bisa pilih distribusi yang ada. Misalkan ke distribusi 9 nanti berarti otomatis port 24-nya di sini. Berarti FB-nya nanti akan muncul di bagian sini. Nah, gitu. Nah, di bagian ini tentu tidak akan berubah. Yang berubah itu di mapping areanya di sini. Oke. Kita coba tutup secara paksa. Di sini kita klik tutup sesinya. Nah, sesi sudah ditutup. Ini tidak bisa lagi. Kita klik. Tuh. Sesi sudah berakhir. Silakan klik start untuk sesi baru. Oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk klik penambahan. Nah, kita akan coba untuk mengklik penambahan ODP baru. Misalkan kita lihat dulu data ODC-nya. Kita pilih FBC. Kita pilih paling akhir. Oke. Ini data dari ODC FBC. Nah, dilihat di sini kita akan menambahkan port baru. Mungkin saja kita akan menambahkan port baru. Maka kita akan kembali ke menu utama. Kita lihat di sini bahwa di sini banyak yang kosong, baik distribusinya maupun di bagian splitternya. Nah, kita akan tambah ODP, artinya tambah port. Nah, di sini kita klik ODC FBC. Nah, di sini akan mencari splitter yang kosong. Artinya, splitter yang kosong itu adalah Artinya splitter yang kosong itu berarti dia akan mencari splitter yang port nya itu masih kosong. Ini misalkan di sini splitter 49 masih ada 01, 410 ada 3 dan seterusnya sampai port 432. Berarti dia akan muncul semuanya. Nah,
kita akan coba pilih yang 412 misalkan. Kita pilih 412. Nah, di sini dia akan secara otomatis mengusulkan nama ODP-nya. Misalkan FBC 43. Diambil dari mana FBC 43 ini? Dia akan mengambil angka paling tinggi yang ada di bagian splitter index ini. Nah, di sini angka paling tinggi itu adalah 42. Berarti 42 tambah 1, berarti dia akan mengusulkan 43. Nah, gitu. Kita gunakan usulan aja. Kalau teman-teman ingin menggunakan manual juga boleh. Nanti silakan ketik aja. Dengan syarat kalau manual itu otomatis harus 5 digit. Dan 5 digit tersebut harus menggunakan kapital. Nah, di sini silakan distribusi tujuannya. Di sini distribusinya ada 9, sama di sini ada terbaca 9. Nah, berarti kita harus memilih, misalkan distribusinya itu ada di bagian distribusi 9 misalkan. Nah, di distribusi 9 itu akan muncul seluruh port yang kosong. Kenapa? Karena di distribusi 9 itu portnya emang kosong semua. Otomatis akan menampilkan seluruh yang kosong. Nah, misalkan kita pilih yang di port terakhir, port 24. Nah, di sini port 24 sudah dipilih. Nah, sekarang bikin deskripsinya lagi. Uji coba seperti ini. Nah, masukkan yang pertama. Itu mungkin ya, yang pertama hasil pengukuran yang pertama itu mungkin aja 0, bisa dimasukin misalkan 1 atau berapapun itu. Kalau hasil pengukuran yang awal itu, karena ini penambahan, alurnya sama dengan ubah tadi. Jadi ada pengukuran pertama, kedua, foto dan lain sebagainya. Teman-teman teknisi bisa untuk men-skip aja dengan cara seperti ini. Kalau emang di lapangan tidak ada hasil pengukuran. Oke, dia akan memproses dan mengirim. Nah, seperti biasa, bagian ini, bagian laporan ini hanya akan muncul di bagian admin saja. Nah, teman-teman teknisi hanya akan ditampilkan bagian sini saja. Nah, jadi ini adalah detailnya adalah penambahan. Sekarang dia berubah menjadi penambahan. Yang sebelumnya adalah perubahan atau change ya, atau mutasi. Nah, untuk memastikan lagi, teman-teman bisa lagi klik start. Karena sesi sebelumnya sudah ditutup, maka kita bisa lihat sesi sebelumnya ditutup, maka kita harus bikin lagi sesi yang baru gitu. Oke, kita coba lihat, dilihat data ODC lagi. Nah, kemudian bisa klik FBC. Nah, ini sudah muncul. Nah, kita lihat di sini sudah ditambahkan FBC 43 di distribusi 9 port 24. Di sini splitternya juga sudah ditambahkan. Nah, ini artinya warnanya ini akan sama dengan warna yang ada di sini. Dia akan mengcopy seluruhnya ke bagian sini. Nah, itu teknologi yang sangat bagus karena tidak perlu lagi kita mewarnai manual. Nah, ini kalau kita klik FBC lagi, dia akan menampilkan secara cepat tanpa lagi menunggu screenshot karena datanya sudah tersimpan di data sheet. Nah, untuk itu kita bisa kembali mengklik start. Walaupun kita itu sesinya masih terbuka atau open, kalau kita klik start, maka
dia akan menampilkan seperti ini. Sesi Anda akan berakhir dalam 118 menit, artinya 2 jam ke depan. Ya. Nah, sekarang di bagian tambah OLT dan split tambah OLT itu hampir mirip saja dengan tambah ODP. Tambah splitter juga demikian. Kita uji coba dengan tambah splitter. Nah, kita uji coba dengan FBC. Nah, di sini menambahkan splitter baru. Splitter terakhir itu 4/32. Di sini tidak ada bisa kita memilih isi manual karena nama splitter itu harus mengikuti indeksnya supaya tidak error pada informasi sebelumnya atau tidak error dengan fungsi-fungsi sebelumnya. Nah, deskripsinya kita bisa masukkan. Oke, di sini masih tetap sama dengan sebelum-sebelumnya. Mengirim ke admin. Nah, nih. Tuh. Seperti biasa, bagian laporan ini hanya akan diterima oleh admin dan teman-teman tidak akan menerima pesan dari ini. Ya, bagian ini tidak akan diterima. Teman-teman hanya akan menerima di bagian laporan ini saja. Nah, ini akan diterima oleh admin nantinya. Oke. Karena ini sesinya sudah ditutup, kita bisa lagi klik start. Seperti biasa kita akan ngecek ya. Kita coba cek di bagian sini splitternya 32, 432. Di sini 432. Oke, splitternya 432. Apakah emang sudah bertambah atau belum? Nah, kita lihat. Kita klik FBC. Oke. Di sini splitternya sudah menambah, yaitu 433 secara otomatis dengan warna dan tabel secara otomatis ya. Jadi tidak lagi kita mengeditnya melalui Google Sheet. Jadi secara otomatis langsung memberikan format ya, memberikan format yang sesuai. Nah, sekarang oke, baik. Jadi teman-teman di sini ketika kita klik start, kemudian pada saat klik start tersebut itu sebenarnya sudah membuat satu buah sesi baru yang aktif. Nah, kita lihat di sini ada peringatan sesi di mana di setiap 30, 15, 10 dan 1 menit. Ya. Nah, di sini otomatis akan memberikan peringatan. Nah, rekan-rekan bisa untuk klik tambah dan juga tutup sesinya sekarang. Kalau seandainya memang pada saat itu hanya untuk melihat audisi saja. Nah, kita scroll ke bawah. Di sini ada sesi Anda diperpanjang otomatis. Kenapa ini bisa terjadi? Itu karena rekan-rekan sudah masuk ke tahap yang dimana rekan-rekan sudah mengklik dari ubah status sampai tambah splitter ini, menu yang ubah status sampai tambah splitter ini, dan sudah memasukkan deskripsi singkat. Nah, otomatis dia tidak akan bisa lagi meng-close atau menonaktifkan peringatan sesinya. Namun hanya bisa ketika setelah 3 jam setelahnya. Nah, itu adalah waktu pengerjaan rekan-rekan untuk mengakhiri sesi secara manual dengan cara memasukkan alasan atau hasil pengukuran atau lain sebagainya. Nah, jadi setelah 3 jam
Kalau tidak ada pergerakan dari sini, otomatis dia akan menutup secara paksa. Baru rekan-rekan harus mengulangnya lagi dari awal. Begitu. Mungkin sampai di sini saja penjelasannya. Kita akan selesaikan di sini saja. Oke, semoga mudah dipahami. Sekian, terima kasih.